Perkembangan teknologi dunia pemasaran ada 3 topik. Yang pertama, perkembangan pemasaran. Yang kedua, teknologi digital dalam pemasaran. Dan yang ketiga, isu-isu global terkait dunia pemasaran. Tapi kali ini kami akan membahas perkembangan pemasaran. Anak-anak hebat, tahukah kalian bagaimana proses perkembangan pemasaran dari yang konvensional sampai penerapan teknologi modern? Kalau kalian masih bingung, mari kita belajar bersama mengenai perkembangan pemasaran. Anak-anak hebat, sebelum mempelajari perkembangan pemasaran, kalian perlu mengetahui apa itu pemasaran. Anak-anak hebat, pemasaran dalam bahasa Inggris disebut juga marketing, yaitu usaha terpadu untuk menggabungkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen, yang tujuannya memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran ataupun transaksi. Teknik pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan beraneka ragam, baik teknik konvensional maupun menggunakan teknologi modern. Anak-anak hebat, pada penerapannya, kedua teknik pemasaran ini dapat digunakan oleh semua perusahaan, yaitu untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Di dalam sejarah perkembangan pemasaran itu dicerminkan oleh sejarah perkembangan perekonomian pada umumnya, karena pemasaran merupakan bagian dari perekonomian. Oke, kita lanjut. Anak-anak hebat, agar dapat lebih memahami perkembangan pemasaran, maka kita lihat konsep inti dari pemasaran di bawah ini. Anak-anak hebat, dari transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli itu dimulai dari adanya kebutuhan. Jika ada kebutuhan, maka akan muncul sebuah keinginan yang beraneka ragam. Kalau keinginan itu didukung oleh biaya, tenaga, ataupun waktu, maka akan terjadi sebuah permintaan. Permintaan tentang produk, baik barang ataupun jasa. Produk yang bagaimana? Produk yang jelas memiliki nilai dan tingkat kepuasan yang tinggi. Kalau itu sudah ada, maka akan terjadi sebuah pertukaran yang nantinya masuk di dalam transaksi. Dan transaksi nanti akan ada hubungan antara penjual dan calon pembeli. Di mana? Di pasar. Jadi nanti konsep inti pemasaran ini akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, tahap perkembangan perekonomian. Anak-anak hebat, menurut Philip Kotler, ada 8 tahap perkembangan perekonomian yang juga menggambarkan perkembangan pemasaran. Adapun ke-8 tahap yang dimaksud adalah: yang pertama, tahap ekonomi swadaya atau sendiri. Yang kedua, tahap ekonomi family. Yang ketiga, tahap market sederhana. Yang keempat, tahap pasar lokal. Yang kelima, tahap ekonomi uang. Yang keenam, tahap kapitalisme muda. Yang ketujuh, tahap produksi massa. Dan yang terakhir, tahap ekonomi makmur. Oke, kita awali bahas tentang tahap ekonomi swadaya atau sendiri. Tahap ini masyarakat berusaha memenuhi kehidupannya dengan cara melakukan usaha secara mandiri. Anak-anak hebat, usaha yang dilakukan sendiri, contohnya kegiatan berburu, memancing, dan bercocok tanam, itu mereka lakukan sendiri. Dapat dikatakan tidak terdapat pertukaran pada tahap ini, sehingga konsep pemasaran juga belum terjadi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tahap ekonomi family. Tahap ini masyarakat memenuhi kebutuhan secara
pada tahap ini belum terjadi pertukaran sehingga belum terjadi pemasaran. Tahap yang ketiga adalah tahap barter sederhana. Pada tahap ini menggambarkan kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, yang lokasinya dapat berbeda-beda dan mereka sesekali bisa melakukan pertukaran baik disengaja maupun tanpa direncanakan. Mereka umumnya membawa barang-barang yang berasal dari daerahnya masing-masing dan mereka saling tarik untuk melakukan pertukaran. Maka terjadilah yang namanya barter yang sifatnya masih sangat sederhana. Lanjut pada pasar lokal, kondisi pada tahap sebelumnya mengalami perkembangan yang sangat pesat berupa ditetapkannya tempat untuk dijadikan pertemuan rutin pada daerah tertentu. Anak-anak hebat, umumnya pertemuan tersebut disepakati 2 atau 1 kali dalam seminggu, bergantung pada kesepakatan setiap pihak. Namun, pada pasar lokal ini masih melakukan pertukaran barang dengan barang yang disebut dengan barter. Lanjut tahap ekonomi uang. Tahap ini merupakan tahap yang berusaha untuk mengurangi kelemahan yang ada pada tahap sebelumnya yang melakukan transaksi secara barter, seperti memakan waktu yang lama dan tidak semua orang kemauannya sama untuk mau saling tukar-menukar barangnya. Oleh karenanya, dicarikan suatu benda yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pertukaran, yaitu berupa uang. Anak-anak hebat, kita lanjut tahap yang keenam, yaitu tahap kapitalisme. Pada tahap ini, kondisi masyarakat ditandai oleh adanya pengelompokan masyarakat menjadi golongan yang kuat seperti tuan tanah, kaum ningrat, kaum borges yang umumnya menguasai perekonomian dan selalu berusaha menumpuk kekayaan ataupun kapital. Berikutnya tahap produksi massal. Pada tahap ini ditandai oleh ditemukannya atau digunakannya alat-alat yang dapat menggunakan teknologi ataupun mekanis, sehingga anak-anak hebat bisa tahu produksi dapat dihasilkan secara massa atau banyak. Dan tahap ini dilandasi oleh kondisi permintaan yang masih lebih banyak daripada penawaran. Akibatnya, kegiatan pemasaran semakin bertambah maju dan berkembang. Tahap yang terakhir yaitu tahap ekonomi makmur. Tahap ini ditandai oleh kondisi perekonomian yang semakin kompleks. Segala macam barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat semakin banyak dan jelas beraneka ragam. Bagi anak-anak, itu ada beberapa tahap yang sudah kita bahas. Selanjutnya, ini ada contoh perkembangan teknologi. Ada beberapa gambar yang bisa kalian lihat dan amati mengenai perkembangan pemasaran yang dimulai dari tahap ekonomi swadaya sampai tahap ekonomi makmur. Nah, ini ada contoh video tentang perkembangan teknologi dunia pemasaran. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada di dekatnya merasa jauh. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone. Dahulu, anak-anak mainnya seperti petak umpet, di mana mereka akan berkumpul untuk bermain bersama-sama. Namun sekarang, dengan adanya smartphone, semua permainan sudah terdapat di Play Store, dan jika ingin memainkannya, anak-anak tinggal mendownload saja. Begitu juga dengan sistem komunikasi. Dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos. Namun sekarang, melalui aplikasi chatting, kita dapat berkirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekalipun. Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman, kini
ini kita dapat menggunakan aplikasi Grab, di mana kita tinggal pesan Grab dan tunggu saja di sekolah sampai Grab tersebut datang. Untuk berbelanja pun, yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana, sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan m-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, zaman dahulu jika ingin memiliki suatu barang dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar barang. Kemudian berkembang dengan menggunakan mata uang seperti saat ini, dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat kita melakukan transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana di smartphone kita. Hal di atas merupakan perbandingan yang kita rasakan semenjak teknologi sudah ada, terutama adanya akses internet yang mempermudahkan kita dalam melakukan semua aktivitas. Akan tetapi, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif dan tetap menjalin hubungan sosial antar sesama, karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Oke anak-anak hebat, demikian materi kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.